Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahni Meliani, MPM 19010182 dari kelas J semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dari dosen pengampu Happy Komikasari, MPDI. Pertanyaan, dengan adanya kehadiran internet sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan ilmu dari berbagai dunia, maka peran peserta didik cenderung memahami pengetahuan dari internet, kepustakaan, dan berbagai penerbit. Pertanyaan, bagaimana seharusnya dunia pendidikan terhadap fenomena tersebut? Mengingatkan sekarang, tidak mungkin memiliki internet sebagai sumber belajar yang besar. Pertama, menyadari potensi dan upaya internet sebagai wadah komunikasi dan interaksi elektronik yang menarik, maka Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah untuk memperkenalkan internet kepada para pelajar dan pendidik. Maka seiring dengan meningkatkan peranan informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan maupun teknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin penting bagi siapapun. Internet adalah jaringan informasi yang berkembang sangat pesat dan dapat dikatakan sebagai jaringan informasi terbesar di dunia pada saat ini. Kini internet digunakan jutaan manusia dengan berbagai tujuan, termasuk untuk tujuan pendidikan. Kedua, komputer dan internet sebagai sarana informasi terlihat nyata telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam pergaulan hidup di masyarakat. Bahkan teknologi ini sering dikatakan sebagai media tanpa batas dunia maya. Internet ini adalah jaringan komputer di seluruh dunia yang dapat berkomunikasi satu sama lain melalui saluran telepon, link satelit, jaringan kabel maupun sistem kabel. Oleh koneksinya yang dapat menjangkau seluruh dunia ini adalah internet menjadi suatu hal yang sisi positif. Kalau dulu kita mengenal pepatah kalau buku adalah jendela ilmu, tetapi saat ini jendela ilmu dapat digantikan oleh internet. Mengapa demikian? Karena tidak sedikit para pelajar yang mencari referensi tugas sekolah mereka dari internet. Bahkan terkadang guru SD saja sudah mulai memberi tugas yang memang harus mencari referensi dari internet. Oleh karena itu, internet dapat menambah wawasan dan penggunaannya dan update berita terkini lebih cepat sebelum berita tersebut ditayangkan atau ditayangkan di televisi. Media komunikasi seperti kita ketahui bahwa sosial network sudah merupakan suatu yang umum diakses oleh kebanyakan orang. Sisi negatifnya, internet merupakan hal yang sangat mengasihkan bagi setiap orang, hingga dengan atau tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah kecanduan dengan internet yang dapat membuat seseorang terpaku di depan komputer, laptop ataupun ponsel mereka untuk selancar di dunia maya. Selain mengakses banyaknya informasi internet, juga mengafasilitas game online sehingga dapat membuat kecanduan pula. Ketika seseorang sudah kecanduan, maka konten yang dapat di dalamnya game online tersebut merusak ke dalam pikirannya hingga membuat malas sekolah atau bolos, cenderung lebih agresif, pasif terhadap lingkungan sekitar, dan membuat kesehatan memburuk karena kurang berolahraga. Yang penting di era globalisasi. Ketiga, secara umum ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya antara lain memperluas jaringan dan pustakawan, meningkatkan komunikasi pustakawan dan mengaplikasikan media baru, mendengarkan informasi yang berada di pustakawan lain. Media penyebaran informasi of the dot sebagai
media komunikasi antar sesama pustakawan, antara pustakawan dan pustakawan maupun antara sesama pustakawan sebagai media pertukaran data yang cepat dan murah, sebagai media promosi pustakawan lain sebagainya. Sementara itu, sisi negatifnya apabila media sosial ada di gawai yang dimiliki pustakawan, maka bukan hal mustahil jika kegunaan untuk selalu melihat notifikasi yang masuk setiap waktu. Jadi kesimpulan, media sosial merupakan sarana komunikasi melalui internet yang mungkin terjadinya interaksi sosial. Pemustaka saat ini memiliki kecenderungan yang tinggi dalam mengakses informasi melalui perangkat digital device. Perpustakaan yang memanfaatkan media sosial akan mudah dalam melakukan sharing informasi. Satu hal yang perlu diingat oleh pustakawan adalah menggunakan akun dengan bijak dan lebih berhati-hati, karena pada saat ini marak sekali tidak kejahatan yang dilakukan di media sosial. Pustakawan harus kreatif memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan pustakaan yang dikelola, di samping mempunyai semangat untuk mengedukasi kepada pustakawan sehingga munculnya kesadaran untuk mengatasi penyebaran hoaks yang meresahkan. Selain itu, pustakawan juga wajib menumbuhkan budaya interaksi informasi kepada pustakanya. Hal ini untuk mengkritis dan mencari kebenaran dari informasi yang diterima melalui media sosial. Baik, disitulah dari pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.